Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurul Agustin. Di video kali ini adalah video paket tracer terakhir di Capture 2. Ini yang terakhir adalah paket tracer 2.5.1.2 tentang Skills Integration Challenge. Langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, kita buka user profile. Kita masukkan nama dan email, pastikan itu sudah terisi. Lalu kita oke, karena saya sudah oke sebelumnya, maka langsung saya close saja. Ya, setelah itu kita lihat perintahnya. Di sini terdapat ada scene table. Lalu background dari paket tracer ini adalah aktivitas ini memungkinkan Anda untuk mempraktikkan berbagai keterampilan termasuk mengkonfigurasi VLAN PPP dengan cap perototan statis dan default menggunakan IPv4 dan IPv6 karena banyaknya elemen yang dinilai. Anda dapat mengeklik periksa hasil dan item penilaian untuk melihat apakah Anda memasukkan perintah bertingkat dengan benar. Gunakan sandi Cisco dan Clash untuk mengakses mode exit istimewa dari CLI untuk router dan switch. Sudah, lalu di sini ada requirement addressing. Di sini terdapat perintah-perintahnya. Langsung saja kita configuration R2. Langsung saja kita buka R2-nya. Lalu CLI. Setelah itu kita masukkan password dengan password Cisco. Enable, lalu kita masukkan password Clash, lalu kita configure terminal. Setelah itu kita interface Gigabit Ethernet 0/0. Setelah itu kita no shutdown. Lalu kita masukkan lagi interface Gigabit 0/0.1 0.1, lalu encapsulation DOT 1Q spasi 1. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address 168.1.1.923.255.255.255.254. Ya. Lalu kita masukkan interface Gigabit Ethernet 0/0.15. Setelah itu kita masukkan encapsulation DOT 1Q yang 15-nya. Lalu kita masukkan IP address lagi. IP address 192.168.1.255.255. Satu dua delapan. Ya, langsung kita interface Gigabit Ethernet 0/0/0.25. Lalu kita masukkan lagi IP address 1.1.2.1.255.255.255.192. Ya, lalu kita masukkan IPv6
address FE80 2 link lokal lalu enter. Setelah itu kita masukkan IPv6 address (2001) DB8 A lalu 25.2.2 1/64 1/64 ya, lalu kita enter. Setelah itu kita interface gigabit Ethernet 0/0.99 lalu kita selanjutnya kita encapsulation DOT1Q 99 natif. Kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address 192.168.255.255.224 ya, lalu kita enter. Setelah itu langsung kita exit, lalu kita masukkan username R1 dengan passwordnya Cisco, lalu interface serial 0/0/0, lalu encapsulation PPP, lalu kita lihat lagi, pastikan tidak ada yang salah, lalu kita PPP authentication check, lalu kita exit. Setelah itu kita IPv6 root (2.2/0) spasi serial 0/0/0, enter. Setelah itu kita masukkan IPv6 unicast routing, sebelumnya kita ya benar, kita masukkan itu IPv6 unicast routing, masukkan perintah IPv6 unicast routing, pastikan benar-benar tidak ada yang salah supaya nilainya komplit. Lalu kita masukkan router OSPF1, OSPF1, lalu kita masukkan lagi router ID 2.2.2.2. Setelah itu masukkan lagi perintah log agency change, lalu kita masukkan networknya
network 10.1.1.0 spasi 0.0.0.3 area 0. Lalu network lagi 192.168.1.0 spasi 0.0.63 area 0. Maaf, maksudnya 127 tadi. Ya, kita masukkan lagi networknya 168.1.128 spasi 0.00.63 yang ketiga baru 63 area 0. Invalid ternyata. Oh, ada kesalahan di tulisan itu, kita lupa spasi. Lalu kita masukkan lagi network 192. Satu 168.1.224 spasi 0.0.0.31 area 0. Lalu network lagi 192.168.224 spasi 24 spasi 0.0.0.31 area 0. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah IPv6 router OSPF 1. Lalu kita masukkan router ID 2.2.2.2. Lalu kita log lagi, log agent change. Setelah itu kita masukkan interface serial, lalu exit. Kita masukkan interface serial 0/0/0. Kita ulangi. Masuk IPv6 OSPF 1 area 0. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0.1. Lalu kita enter. Setelah itu kita IPv6 lagi. Area 0, lalu langsung kita enter saja. Setelah itu kita masukkan interface gigabit Ethernet lagi. Ini /015.15, lalu kita masukkan IPv6 lagi. Satu area 0, lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/0.25.
lalu kita OSPF lagi, PPG SPF area 0, lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/0.99, lalu kita IPv6 OSPF1 area 0, enter. Setelah itu kita end, ya, selesai. Lalu kita write memory, sudah. Setelah itu kita mengkonfigurasi S1. Langsung saja kita buka S1-nya. Kita buka S1, CLI, langsung kita masukkan password Cisco, lalu enable, kita masukkan password class, lalu kita configure terminal, lalu kita VLAN 86, lalu kita masukkan name black hole. Setelah itu langsung kita exit, lalu kita interface, F0/1. Setelah itu kita switch port mode trunk, lalu kita masukkan lagi switch port trunk native VLAN 99, lalu masukkan interface range F0/7 18, lalu enter. Setelah itu switch port mode akses, lalu kita enter. Setelah itu switch port akses VLAN 15, setelah itu kita masukkan interface range F0/19/24, lalu kita switch port mode akses lagi. Setelah itu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 25 ya, lalu kita interface range F0/2/6, gigabit Ethernet 0/1/2, lalu kita masukkan lagi switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 86, setelah itu kita shutdown, kita exit dulu, ya. Lalu kita masukkan IP default gateway 192.168.1.1.255,
lalu kita end. Setelah itu kita write memory ya, lalu kita lihat lagi, kita buka R1, kita CLI, kita password, kita masukkan Cisco, lalu enable, langsung kita masukkan kelas. Setelah itu kita configure terminal. Lalu kita masukkan interface serial 0/0/0. Lalu kita encapsulation PPP. Lalu PPP authentication sharp. Setelah itu kita exit, lalu kita masukkan username R2, password Cisco, lalu kita masukkan IPv6 root, /0 spasi serial 0/0/1. Setelah itu kita masukkan IP root 0.0.0.0.0. Serial 0/0/1. Invalid, ternyata invalid, kita coba lagi. IPv, oh IP, ternyata bukan IPv6, dia IP saja. Lalu kita IPv6 unique cache routing. Setelah itu kita masukkan router OSPF1. Lalu kita masukkan lagi router ID 1.1.1.1. Setelah itu kita masukkan log adjacency change. Setelah itu kita masukkan network 10.10.1.1.0. spasi 0.0.0.3 area 0. Lalu kita masukkan perintah default information originate. Setelah itu kita masukkan lagi IPv6. Kita ulang lagi. IPv6 root OSPF1. Invalid. Ternyata ada yang salah, ternyata oh ya, mohon maaf. Ada kesalahan, ternyata dia router bukan root. Mohon maaf. Kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi router ID 1.1.1.1. Lalu kita log adjacency change. Lalu kita interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan lagi perintah IPv6 OSPF1 area 0. Lalu end. Setelah itu write memory. Baiklah, semua sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.